Halo semuanya, perkenalkan aku Yari, mahasiswa Universitas Negeri Medan dari jurusan Manajemen. Sekarang aku sedang menjalani semester 3. Pada kali ini aku akan mencoba menjelaskan beberapa formula di Excel yang dasar banget, yang paling sering digunakan ketika ingin mengolah data. Ada banyak jenis formula-formula di Excel yang bisa kita gunakan untuk mengolah data. Namun pada kali ini aku hanya akan menjelaskan dan mengaplikasikan beberapa rumus yang paling dasar saja untuk belajar pertama kali. Oke, ini adalah contoh data yang akan kita kelola. Kita ambil contoh. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung jumlah total mahasiswa, menghitung masing-masing jalur masuk mahasiswa, dan seterusnya. Ada beberapa rumus atau formula yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan panduan ini. Yang pertama, kita akan menyelesaikan dahulu nomor 1, yaitu menghitung jumlah total mahasiswa. Kita akan menggunakan rumus yang namanya count dan count A. Count digunakan ketika ingin menghitung data dengan menggunakan datanya itu angka, dan count A itu apabila datanya menggunakan huruf. Contohnya langsung saja, kita gunakan rumusnya, awali dengan sama dengan seperti biasa. Untuk menggunakan formula kita harus menggunakan sama dengan. Kita ketik count. Karena kita ingin menghitung data, jadi kita cari kolom yang datanya itu angka, ini NIM, hanya ada NIM. Oke, kita blok range-nya, kemudian enter 47. Dan apabila kita ingin menghitung dengan huruf, kita bisa menggunakan count A sama dengan count A blocks range yang menggunakan datanya itu huruf. Contohnya ini kolom jalur masuk, kita blok range-nya. Oke, enter. Nah, maaf, ulang, count A, kemudian kita blok range-nya, enter. Nah, itu sama ya hasilnya, berarti rumusnya itu akurat. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menghitung jumlah masing-masing jalur masuk mahasiswa. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan rumus yang berbeda. Kita bisa menggunakan rumus COUNTIF. Yaitu COUNTIF di sini berfungsi untuk menghitung jumlah data yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Contohnya ya ini, kita diminta untuk menghitung jumlah masing-masing jalur masuk mahasiswa. Di sini jalur masuk mahasiswa memiliki 3 kriteria, yaitu SBMPTN, ujian mandiri, dan SNMPTN. Langsung saja kita coba menggunakan rumus COUNTIF. Di sini kita sama dengan seperti biasa, COUNTIF, kemudian ketik COUNTIF, blok range yang akan kita hitung datanya, jalur masuk, ini dia, kita blok. Lalu jangan lupa titik 2. Nah, kemudian selanjutnya setelah titik 2, kita bisa pilih sel yang memiliki huruf atau kata, yaitu SBMPTN, karena kita kan ingin mencari SBMPTN. Di sini sudah ada sel yang memiliki kata SBMPTN, tinggal kita klik setelah titik 2, klik dan enter. Selanjutnya dan seterusnya begitu. Atau juga kita bisa menggunakan atau secara mengketik, setelah titik 2 kita tanda petik, kita tulis kita ketik SNMPTN, titik 2, petik, dan tutup kurung, enter. Dan ya hasilnya juga sama, kata 4. Kemudian ujian mandiri gitu juga, COUNTIF, blok range-nya, siswa, oke, jangan lupa titik 2, ujian mandiri, ini ya, tinggal kita klik
rumusnya ya, ketika kita ingin mencari data yang lebih spesifik, kita bisa menggunakan rumus COUNTIFs. Misalnya nih, kita ingin mencari jalur masuk mahasiswa yang SBMPTN, terus jenjang pendidikannya itu S1. Lalu dia program studinya misalnya manajemen. Kita bisa menggunakan rumus COUNTIFs ini. Contohnya seperti ini. COUNTIFs dengan COUNTIFs. Nah, kita blok range-nya itu jalur masuk mahasiswa. Jangan lupa titik koma. Nah, kan kita SBMPTN tadi yang ingin dicari. Kita klik SBMPTN, titik koma lagi. Nah, lalu dia kan jenjang yang ingin dicari, kemudian jenjang pendidikannya itu strata 1, strata 1. Kita pergi ke kolom jenjang pendidikan. Oke, kita blok range-nya strata 1, kita cari strata 1, titik koma, strata 1. Nah, titik koma lagi. Yang terakhir kita akan mencari kriterianya itu program studinya kan manajemen. Jadi kita pergi ke kolom program studi. Setelah titik koma, kita blok range-nya program studi dan titik koma manajemen. Nah, enter. Ternyata ada 1. Nah, begitu juga ketika kita ingin mencari kriteria data yang lebih spesifik lainnya. Baik, berarti kita sudah selesai untuk mengerjakan tugas di worksheet 1 ini. Semoga bisa bermanfaat. Halo semuanya, selanjutnya kita akan bahas mengenai worksheet kedua, yaitu mempelajari mengenai formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini sudah kita ada panduan data yang disediakan, yang tabel bantuannya itu secara vertikal dan secara horizontal. Horizontal memanjang ke kanan begini, dan kemudian vertikal dia memanjang ke bawah. Oke, sebelumnya apa sih VLOOKUP dan HLOOKUP itu? Jadi VLOOKUP ataupun HLOOKUP adalah sebuah formula yang ada di Excel. Digunakan untuk mencari sebuah data berdasarkan suatu informasi yang bisa kita pakai untuk mencari di tabel yang lain. Nah, ini ada kedua data yang harus kita isi datanya kan. Di sini kita lihat ada tabel yang isinya ada beberapa informasi yang menjelaskan kalau kolom-kolomnya ini dan lain-lain. Nah, jadi kapan kita menggunakan dari masing-masing rumus tersebut? Jadi ketika kita ingin mencari sebuah data yang berdasarkan tabel lain gitu. Untuk formulanya kita bisa menggunakan rumus sama dengan di sini, klik VLOOKUP, kemudian lookup value ini ada di kodenya ini, kita klik, kemudian jangan lupa titik 2, kemudian kita blok tabel array-nya bagian sini yang berdasarkan tabel bantuan vertikal. Jangan lupa titik 2 lagi, kemudian call index number-nya. Kolom index number-nya itu ada di kolom kedua, nama barang ini 1, ini 2. Titik koma dan kita false. Enter. Dan sudah otomatis dia akan terisi sendiri. Untuk mengisi yang lain kita tinggal klik ini pojok kanan bawahnya secara 2 kali, akan otomatis terisi. Dan begitu juga selanjutnya untuk mengisi kolom harga kita menggunakan VLOOKUP kembali, dan lookup value nya ini kode 1 panduannya, kemudian titik koma tabel array nya kita blok ini, dan titik koma dia ada di kolom berapa, 1, 2, 3, berarti 3 titik koma dan false, atau boleh juga 0. Enter. Dan oke, sudah termasuk 1000 sama 2500 dengan 2500. Kita klik 2 kali. Nah, dan untuk mengisi kolom satuan sama VLOOKUP tabel array-nya jangan lupa, kemudian titik koma kembali, call index number-nya, kemudian kita titik komakan kembali, lalu dia ada di
kolom keempat satuan, dan titik koma 0 enter. Nah, oke, sudah terisi. Nah, ini dia ketika kita ingin mencari sebuah data yang berdasarkan ingin diisi secara vertikal, kita bisa gunakan rumus VLOOKUP ini. Selanjutnya HLOOKUP. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan pada bagian yang horizontal dengan menggunakan tabel data yang horizontal ini untuk mengerjakan tabel yang ini. Oke, kita akan menggunakan rumus HLOOKUP berdasarkan data yang secara horizontal ini. Caranya sama seperti rumus sebelumnya, yaitu kita sama dengan HLOOKUP, kemudian lookup value-nya ini titik koma, kita blok range yang akan kita sebagai table array-nya ini, dan titik koma lagi, atau shortcutnya F4 untuk mengunci datanya, kemudian lalu titik koma dia ada di ke kolom baris keberapa, sini 2, jadi 2, kemudian titik koma false. Oke, dia otomatis terisi, dan juga seterusnya. Untuk mencari harga, bagian kolom harga, lookup value-nya ini titik koma, kita blok table array-nya, jangan lupa titik koma, atau F4 shortcutnya untuk mengunci data, dan titik koma dia ada tadi tabel di baris ketiga ya. Oke, kemudian titik koma atau 0 boleh. Nah, harganya 2.500 sama ya. Kemudian di bagian satuan sama HLOOKUP, lookup value-nya yang ini titik koma, kita blok range yang ini table array-nya. Oke, kemudian titik koma dia ada di baris keempat, dan titik koma 0 dan enter. Nah, itu dia satuannya per buah. Oke, maaf, ulang. HLOOKUP. Oke, ini tabelnya, lookup value table array yang ini. Oke, Oke, jadi sudah selesai di worksheet kita kerjakan yang kedua, dan berakhir pula untuk pembelajaran kita mengenai rumus-rumus Excel paling dasar ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan baru. Saya akhiri, sampai jumpa.